Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu pada hari yang baru ini, oleh karena Engkau amat mengasihi kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari salah dan dosa. Engkau juga telah memelihara kami dan memberi kami nafas hidup sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kami mohon kepadamu, rapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini Ia perbuat untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan bahwa Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Yang benar, Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan orang-orang bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya Tuhan, pada mula ada penebusan yang berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang Roma bahwa kasih Allah sangat besar kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang berdosa. Rasul Paulus katakan bahwa semua orang telah melakukan dosa. Dosa berarti melanggar perintah Tuhan dengan tahu dan mau. Tetapi Allah tidak menghukum mereka. Justru kasih Allah melimpah atas diri orang-orang yang berdosa itu. Dan ia mengutus putranya sendiri ke dunia untuk menebus dosa semua orang berdosa itu. Dan sesungguhnya penebusannya cuma-cuma, gratis kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Anda dan saya telah melakukan dosa. Tetapi Allah amat mengasihi kita. Maka
Apakah kita tak berbuat dosa atau kita bertobat? Kita mesti bertobat, merubah haluan kita, meninggalkan dosa-dosa kita, dan mau menanggapi kasih Allah dengan mencintai Tuhan dengan seluruh diri kita, dengan akal kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita dan kekuatan kita. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita melalui putranya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk terus mengasihi Allah dengan kata-kata kita, tetapi juga dengan perbuatan nyata kita. Misalnya saja kita mesti menunjukkan kepada sesama bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan dengan cara berdoa. Berdoa pribadi, berdoa bersama, mengikuti perayaan Ekaristi untuk mengenang peristiwa Yesus rela wafat untuk kita. Supaya kita juga selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan mau membalas kasih-Nya dengan cara menuruti segala perintah-Nya di dalam hidup kita. Yesus ingin kita mencintai Tuhan dengan seluruh diri kita dan juga mengasihi sesama kita. Bahkan sesama yang mungkin menyakiti hati kita. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, Yesus pernah berkata, apakah upamu? Orang jahat juga bisa berbuat demikian. Maka mari kita terus-menerus mengasihi semua orang, baik yang mengasihi kita maupun yang tidak mengasihi kita. Karena Yesus telah melakukan semuanya itu. Dan Yesus selalu berusaha mengajarkan kebenaran dan keadilan di dalam hidupnya. Walaupun ia tahu konsekuensinya. Ketika ia dengan keras, dengan gigih memperjuangkan kebenaran dan keadilan, ia tahu bahwa tentu ia akan dibunuh. Seperti yang dialami oleh para nabi sebelumnya. Mereka selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dan di akhir hidup mereka dibunuh hanya karena Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami agar kami sadar bahwa kami telah melakukan banyak pelanggaran, banyak dosa, tetapi Engkau tidak pernah menghukum kami. Engkau justru mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, sampai Engkau mengutus Putramu ke dunia untuk menebus kami dengan jalan penderitaan, dengan jalan wafat di kayu salib, untuk menebus kami semua. Semoga kami dari hari ke hari mau membalas kasih dan kebaikan dengan rajin berdoa, dengan rajin mengikuti ajarannya di dalam kehidupan kami. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mewujudkan ajarannya ini dengan baik. Sebagai tanda cinta kami kepadanya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari
diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.